Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah menjalin kerjasama dengan University Teknologi Mara UITM Cawangan Kelantan, Malaysia. Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding MOU antara kedua belah pihak. Penandatanganan dilaksanakan di Pondok Tahfiz Quran Syah Amin pada 29 Februari 2024 lalu. Kerjasama yang akan dijalin nantinya yaitu dalam bidang pengembangan dan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin bagi para santri. Direktur Pondok Tahfiz Quran Syah Amin Dr. Anwar Sadat SAGMHU menuturkan bahwa ketiga bahasa ini sangat penting untuk dikuasai oleh para santri. Seperti diketahui, dengan menguasai bahasa Arab akan memudahkan santri untuk menghafal Al-Quran. Dengan menguasai bahasa Mandarin akan memudahkan santri untuk berwirausaha mengingat perdagangan saat ini berpusat di Cina. Sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Setelah dilakukan penandatanganan MOU antara Pondok Tahfizul Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah dengan UITM Cawangan Kelantan, Malaysia, ada beberapa hal kerjasama yang kita tuangkan dalam MOU tersebut. Pertama adalah kerjasama di dalam pengembangan dan pembinaan penguasaan bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris bagi santri Pondok Tahfizul Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah. Pembinaan pengembangan bahasa ini sangat penting bagi santri, terutama dalam bidang bahasa Arab. Mereka hafal Quran dan mereka juga memahami makna, arti, tafsir dari ayat Al-Quran yang mereka hafal. Selain itu, dengan menguasai bahasa Arab akan menolong, membantu, memudahkan hafalan. Kenapa? Yang mereka hafal itu, mereka resapi, mereka maknai, mereka memahami artinya. Sesuatu yang kita hafal dan kita tahu artinya, itu akan memudahkan kita menghafalnya. Untuk bahasa Inggris ini adalah termasuk salah satu bahasa yang berlaku di internasional. Maka siapa yang menguasai bahasa, maka akan mudah urusannya untuk urusan keduniaan. Kemudian bahasa Mandarin, kita tahu bahwa pusat perkembangan teknologi dan perdagangan adalah sekarang ini dinominasi oleh negara Cina. Oleh karena itu, mari kita juga wujudkan agar santri kita ini mampu ikut menguasai bahasa Mandarin, mana tahu mereka nanti kelak ikut melakukan kewirausahaan dalam bidang perdagangan. Jadi santri kita ini selain hafal Al-Quran, juga mereka mampu menguasai kehidupan dunia yang menjadi penopang hidup mereka di masa yang akan datang. Rektor UITM Cawangan Kelantan Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi menjelaskan bahwa nantinya pihak UITM juga akan membina para santri untuk menjadi pengusaha. Tidak sampai di situ, pembinaan juga akan dilakukan dalam bidang lainnya sesuai dengan program yang ada di UITM Cawangan Kelantan. Saya merasa berbangga kerana dijemput untuk hadir bagi menandatangani MOU dengan pusat tahfiz ini, di mana saya melihat jangka masa panjangnya kita bersama dengan Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan boleh mengadakan pelbagai program. Antaranya kita rasa bahawa apabila anak-anak ini bukan sahaja menjadi tahfiz, tetapi mereka juga akhirnya akan lanjut ke peringkat lebih tinggi, misalnya ke S1, ke sarjana. Jadi mereka ini perlu diberi lebih kemahiran. Bukan sahaja mereka boleh hafaz Al-Quran, tetapi mereka juga misalnya kita boleh bantu bagaimana misalnya mengawal keuangan.
iaitu bagaimana mereka boleh mengurus kewangan masing-masing. Jadi mengurus kewangan bukan senangnya misalnya, ya. Jadi mereka boleh mengurus kewangan sama ada di peringkat individu, di peringkat keluarga, ataupun misalnya mereka ada usaha sendiri menjadi entrepreneur misalnya. Jadi bagaimana menguruskan keuangan, itu satu. Yang kedua, kita juga berhajat untuk mendidik mereka ini untuk belajar bahasa Inggeris. Bukan saja mereka pandai bahasa Arab misalnya, mereka pandai bahasa Indonesia misalnya, tapi mereka juga pandai bahasa Inggeris. Jadi kita boleh mendidik mereka berbahasa Inggeris, berkomunikasi dengan lebih lancar bahasa Inggeris. Bukan saja bahasa Inggeris, mungkin juga mathematics. Sebab kita di Universiti Emara, kita pelbagai program. Kita ada mathematics, kita ada bahasa Inggeris, kita ada management, kita ada marketing, dan kita juga mau mendidik. Sebabnya kita di Universiti Emara Kelantan, kita ada pusat dipanggil digital marketing, di mana produk-produk yang dikeluarkan oleh masyarakat, komuniti, kita ambil dan kita jual secara online. Ini kita panggil digital marketing, dan kita boleh perkenalkan kepada anak-anak tahfiz ini bagaimana menjadi seorang pengusaha bagi menjual produknya online secara digital, dan produk-produknya daripada Medan ataupun daripada UMN Wasliyah. Jadi mereka hanya memasarkannya secara online. Itu antara, dan lainnya mungkin motivasi mereka supaya menjadi seorang tahfiz yang profesional. Apa maksud dengan profesional? Mereka bukan sahaja boleh bekerja di Medan, tetapi juga di luar negara. Misalnya mereka boleh menjadi imam di masjid-masjid, misalnya di Singapura, misalnya di Malaysia, misalnya bukan sahaja di Indonesia, tapi mereka perlu berbahasa, bukan saja bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggeris. Contoh, kalau mereka menjadi imam di Singapura, mereka perlu sedikit sebanyak tahu bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dan ini kita boleh didik mereka di Universiti Tok Emara Cawangan Kelantan. Jadi pelbagai program kita boleh ada, dan kita harap anak-anak ini akhirnya terbina. Terbina bukan sahaja disebut tadi bahawa mereka ini memang mahir membaca Al-Quran, seorang yang tahfiz, hufazan, tetapi mereka juga ada soft skillnya. Apa maksud soft skill? Iaitu akademianya di luar akademik, dididik adabnya, sasianya, dan kita mahu menjadikan mereka sebagai ikon di mana kita bawa mereka ini ke Universiti Emara misalnya, dan kita akan menjadikan mereka satu benchmarking, ikon kepada pelajar lain. Inilah pelajar yang kita ingin keluarkan daripada Universiti Emara, supaya mereka bukan saja tahfiz Al-Quran, tapi mereka juga mempunyai kemahiran-kemahiran yang bukan akademik, yang dikenaki oleh masyarakat. Misalnya adab, sosial, akhlak, rohaninya terbina dan sebagainya. Itu hasrat kita yang sebenarnya. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, para santri Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan Women Al-Wasliyah akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan serta memiliki jejaring yang luas. Harapan saya dari kerjasama antara Pondok Tahfizul Quran Syah Amin binaan Women Al-Wasliyah dengan UiTM Cawangan Kelantan Malaysia ini adalah supaya terjadi peningkatan kemampuan komunikasi dalam bidang bahasa bagi santri Pondok Tahfizul Quran Syah Amin. Baru yang kedua, harapan saya agar santri kita ini bukan hanya menguasai bidang budaya Indonesia saja, tapi mereka juga menguasai bidang budaya Malaysia atau budaya negara lainnya. Yang terakhir, harapan saya dengan kerjasama ini adalah membuka ruang kerjasama gerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, dalam bidang pengabdian, dalam bidang perdagangan, dalam bidang kehidupan budaya-budaya lainnya. Setelah penandatanganan MOU, acara dilanjutkan dengan pengabdian masyarakat oleh UiTM Cawangan Kelantan dan nonton bersama film Marlojong milik UMN Al-Wasliyah. Dari Pondok Tahfiz Quran Syah Amin, tim UMN Channel mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki dua informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah mengadakan simposium penelitian bersama dengan Faculty of Accountancy University Teknologi Mara Cawangan, Kelantan, Malaysia. Dan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah menjalin kerjasama dengan Universitas Dharma Wangsa melalui penandatanganan MOU dan MOE. Pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah mengadakan simposium penelitian bersama dengan Faculty of Accountancy University Teknologi Mara UiTM Cawangan, Kelantan, Malaysia. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari kerjasama yang sebelumnya telah dijalin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan Business and Accounting Research Symposium. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara FEB UMN Al-Wasliyah dengan Faculty of Accountancy University Teknologi Mara Cawangan, Kelantan, Malaysia. Simposium dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah pada 29 Februari 2024 lalu. Pada kesempatan kali ini terdapat 2 mahasiswa FEB UMN Al-Wasliyah dan 2 mahasiswa Faculty of Accountancy UiTM Cawangan, Kelantan yang memaparkan hasil dari rancangan penelitiannya. Setelah pemaparan selesai, maka para reviewer akan memberikan kritik dan saran untuk penelitian mahasiswa. Adapun reviewer untuk mahasiswa FEB UMN Al-Wasliyah adalah Ibu Dr. Nur Marini Haja Abdullah dan Ibu Norin Azelanawi dari UiTM Cawangan, Kelantan. Sedangkan reviewer untuk mahasiswa Faculty of Accountancy UiTM Cawangan, Kelantan adalah Bapak Ardansyah Putra Harahap SPD MSI dan Ibu Junita Putri Rajana Harahap SE MSI. Dekan FEB UMN Al-Wasliyah Ibu Dr. Anggia Sari Lubis SE MSI menuturkan bahwa dengan adanya kegiatan ini mahasiswa dapat bertukar informasi mengenai bisnis dan akuntansi di Indonesia dan Malaysia. Tentunya ini dapat menjadi wawasan baru bagi mahasiswa. Pada dasarnya simposium itu adalah kegiatan pertukaran ide, gagasan yang dalam hal ini adalah rancangan penelitian dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mahasiswa University Teknologi Mara, Malaysia, Cawangan, Kelantan dari Faculty of Accountancy. Jadi di sini mereka melakukan presentasi rancangan penelitian mereka yang nantinya akan direview dan dievaluasi oleh para reviewer dan evaluator dari kedua kampus. Alhamdulillah sangat baik sekali. Kita juga sangat amazed juga sama mahasiswa kita FEB Women Al-Wasliyah. Rancangan penelitiannya sangat baik, juga dipresentasikan dalam bahasa Inggris yang baik pula. Dan juga begitu juga dengan mahasiswa UiTM Cawangan, Kelantan juga mereka memberikan outline penelitian yang memberikan insight baru bagi mahasiswa-mahasiswi kita di sini. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kedua belah pihak, baik mahasiswa kita ataupun mahasiswa UiTM. Harapannya tentunya akan banyak kolaborasi-kolaborasi lainnya dalam bidang yang lainnya juga, tidak hanya di simposium, yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi baik akademik dan non-akademik dari mahasiswa di kedua kampus. Hal serupa juga disampaikan Ibu Dr. Nur Marini Hajah Abdullah, dosen UiTM Cawangan, Kelantan. Ia mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa yang dapat bersaing di kancah internasional. Actually, our objective of coming here, today, is to realize the MOA that has been signed between UMNAW and UiTM last year. And Alhamdulillah, today we got the opportunity to conduct a symposium between two universities which involve students from UiTM and also students from UMNAW. And Alhamdulillah, today all of the students, presenters, have delivered their research project with tremendously and excellent. And from today's symposium,
Okay, the students also get feedback from the panel reviewer, okay, about their study and what need to be improved, okay, and then what need to be retained. Okay, and in this symposium, I believe that the student could enhance their knowledge since this academic session involved two countries with some different culture. Okay, so from today's event, the students may what we call they can prepare themselves to become a globally renowned students and locally rooted, inshallah. Since both students from Indonesia, one student have completed her research proposal. She has not yet run analysis of her study. So for her, I advise her to strengthen her measurement of her variable of her study. Okay, since she also is going to collect data, and then she actually her study is good, and the research is viable and can be proceed. Okay, so for the second presenter, the presenter already have reached the data analysis stage, and alhamdulillah she did her job very well. She analyzed and get all the results. Okay, and of course she need to do some improvement of her study by strengthening her writing for discussion. From my opinion, okay, I am quite impressed when I see the students. They are bachelor's degree student, meaning that they are undergrad student. But from their presentation today, they show their commitment and they are able to perform very well. Usually, for this research project, it involves master students. Okay, but they are undergrad students and they are managed to present and deliver and capture the knowledge very well, insyaAllah. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah Clarissa Tarigan merasa sangat bersyukur dapat memaparkan rancangan penelitiannya di hadapan reviewer. Dengan adanya saran dari para reviewer akan menjadikan hasil penelitiannya menjadi lebih baik. I feel so honored to be part of this event, and actually this is big opportunity for me, and special thanks for the all lecturers and participants that participated yesterday. Harapannya semoga FEB UMN bisa kerjasama dengan universitas lain dari berbagai luar negeri lainnya. Mahasiswa UITM Cawangan Kelantan Muhammad Irsyad Zarfan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat menambah motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih baik. Bagi saya, ya rasanya mindanya terbuka ya. Presentnya di depan khalayak ramai, jadinya agak mencabar dan mendebarkan dan nggak biasa. Tapi peluangnya peluang keemasan, bisa komunikasi dengan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi saya rasa semangatnya bertambah. Jadi semangatnya bertambah untuk melakukan research dengan lebih mendalam. Bagi saya itu satu pengalaman yang sangat berharga, menambah input saya, ilmu saya untuk improvise research. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah menjalin kerjasama dengan Universitas Dharma Wangsa. Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding MOU dan Memorandum of Agreement MOA. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah menjalin kerjasama dengan Universitas Dharma Wangsa melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU.
Penandatanganan dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis, UMN Al-Wasliyah pada 6 Maret 2024 lalu. Kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI menyadari bahwa saat ini kolaborasi sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Untuk itu, UMN Al-Wasliyah berkomitmen akan menjalin kerjasama dengan lebih banyak lagi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap dengan adanya kerjasama dengan Universitas Dharma Wangsa dapat meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di kedua universitas. Yang pertama tentu kerjasama itu adalah kolaborasi. Kolaborasi sangat dibutuhkan di dunia sekarang ini untuk kemajuan bersama. Lalu harapan kita tentu dengan kolaborasi ini Tridharma Perguruan Tinggi kita bisa berjalan dengan baik, bisa lebih maju dan lebih lancar dan makin ringan semua yang bisa kita laksanakan untuk kemajuan kedua institusi akan lebih mudah dilaksanakan dengan kolaborasi. Selanjutnya pada kesempatan ini pula dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement antara Fakultas Agama Islam UMN Al-Wasliyah dengan Fakultas Agama Islam Universitas Dharma Wangsa. Rektor Universitas Dharma Wangsa, Dr. Haji Zamaksyari bin Hasbala Taib LCMA menuturkan bahwa selain dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, kerjasama juga akan dijalin dalam bidang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Kerjasama antara Universitas Dharma Wangsa dan UMN Al-Wasliyah tentunya yang paling utama mencakup Tridharma Perguruan Tinggi. Walaupun pada hari ini baru ditangani MOA antara Fakultas Agama Islam UMN dengan Fakultas Agama Islam Universitas Dharma Wangsa, tapi tidak tertutup kemungkinan tentunya fakultas-fakultas lain yang satu rumpun ilmu dapat juga menyusul. Banyak sekali pembicaraan yang telah dilakukan, termasuk mungkin dalam bidang pendidikan, penerapan implementasi MBKM, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, termasuk dalam penyelenggaraan beberapa event seminar dan kolaborasi dalam pengabdian pada masyarakat. Kami menyadari tentunya dengan kolaborasi yang dilakukan, ini kita bisa mengambil manfaat dan benefit dari keunggulan masing-masing lembaga. Tentunya UMN sangat kuat dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Kami juga di Dharma Wangsa memiliki bidang-bidang program studi unggulan. Tentunya dengan adanya kolaborasi ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tuntutan dalam pengembangan perguruan tinggi masa sekarang dan ke depannya. Implementasi dari kerjasama ini yaitu diadakannya seminar pendidikan dengan tema penguatan kompetensi sumber daya manusia dosen Fakultas Agama Islam untuk menghasilkan FAI yang berkelanjutan. Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Dr. Rahmadi Ali MPDI dari UMN Al-Wasliyah dan Dr. Rahmat Hidayat MA dari Universitas Dharma Wangsa. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.